Halo Mas dan Mbak Bray. Melanjutkan cerita misteri sebelumnya tentang pengalaman seram ketika sekolah. Bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan, bisa langsung ke bagian playlist cerita misteri dengan judul cerita pengalaman seram ketika sekolah. Lanjut ke cerita malam ini. Begini ceritanya. Di kelas 2, aku masuk dalam kepengurusan OSIS. Seperti anak OSIS pada umumnya, aku dan teman-temanku terkadang harus menginap di sekolah saat sedang mempersiapkan suatu acara atau pensi istilahnya. Kami lebih memilih untuk tetap menginap di sekolah, walaupun banyak teman yang rumahnya tidak jauh dari sekolah. Tapi nanti biasanya setelah malam semakin larut, satu persatu banyak yang lebih memilih pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanya beberapa saja yang rumahnya cukup jauh, seperti diriku ini. Biasanya anggota gengku menginap terdiri dari aku, Ray, Ikhwan, Adi, Omes, Dedi, dan Ahmad. Biasanya tidak jauh dari itu-itu saja. Anak-anak yang seru dan lucu-lucu. Pada suatu malam, kami sedang dalam persiapan suatu acara yang akan diadakan keesokan harinya. Acara tahunan yang biasanya berisi bazar dan pagelaran musik serta kesenian lainnya. Sama seperti acara-acara sebelumnya, kami mempersiapkan segalanya sejak jauh hari, memastikan seluruh kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sampai ketika satu hari sebelum acara dilaksanakan, kami memutuskan untuk menginap di sekolah malam sebelum acara. Panggung sudah berdiri di lapangan. Berbagai pernak-pernik bazar sudah terpasang rapi. Soundcheck pun sudah dilakukan. Intinya, jam 9 malam, nyaris seluruh perangkat sudah siap. Kami hanya tinggal bersenda gurau menikmati malam. Duduk beramai-ramai di tengah lapangan. Kami menikmati malam yang sangat indah dengan langit cerah bertabur bintang. Saat itu, ada belasan orang yang masih kelihatan warawiri di lingkungan sekolah. Canda tawa terdengar bercampur dengan percakapan khas anak SMA. Terdengar lantang di dalam lingkungan sekolah. Sementara waktu berjalan terus menuju tengah malam. Aku dan teman-temanku sangat menikmati waktu-waktu seperti ini. Bebas bercengkrama, tidak ada guru dan orang tua. Sampai akhirnya temanku yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sekolah satu persatu pulang. Semakin mendekati tengah malam, hanya tinggal segelintir siswa yang masih berada di sekolah. Tepat jam 11 malam, hanya tinggal beberapa anak saja yang tinggal dan memutuskan menginap. Aku, Ray,
Dedi, Ahmad, Adi, Omes, dan Ikhwan. Hanya mereka yang aku ingat. Kami berkumpul duduk di lapangan, persis di depan panggung. Aku duduk menghadap bagian belakang gedung. Oh iya, bagian belakang sekolah, paling pojok, ada toilet yang amat sangat jarang digunakan. Sehingga keadaannya jadi semakin menyeramkan. Kotor, lembab, berdebu. Kami lebih sering menggunakan toilet yang lain atau diam-diam menggunakan toilet guru. Di sebelah toilet ada dapur. Biasa kami gunakan bila ada kegiatan yang ada acara memasaknya, atau untuk hanya sekedar membuat minuman panas dan mie instan. Toilet dan dapur berdampingan. Ada cerita seram, kenapa toilet belakang itu sangat jarang digunakan. Cerita yang aku dengar dari kakak kelas. Mereka mendengar cerita itu juga dari kakak kelas sebelumnya. Lalu turun-temurun. Katanya, dulu banyak siswa yang sering melihat penampakan hantu perempuan berbaju merah. Penampakannya tidak selalu malam. Siang hari pun terkadang hantu itu muncul. Penampakannya nyaris selalu di dekat toilet. Ada cerita kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelum diriku sekolah di sini. Jadi ada satu siswa yang dinyatakan hilang sejak pagi sampai menjelang pulang. Padahal tas dan perlengkapan sekolahnya masih ada di dalam kelas. Jadi, sebelum pulang, seisi sekolah melakukan pencarian siswa yang hilang itu. Waktu itu, ponsel masih langka. Hanya segelintir orang saja yang bisa punya. Jadi, pencarian masih secara manual. Mencari ke setiap sudut gedung sekolah. Singkatnya, tidak berapa lama kemudian, si siswa hilang ditemukan. Ditemukan di dalam salah satu bilik toilet yang ada di pojok belakang. Duduk diam dengan wajah pucat dan terlihat sangat kelelahan. Dia bilang, tadi pagi harus ke toilet. Karena seluruh toilet sedang ada yang menggunakan, dengan sangat terpaksa dia berlari ke belakang menuju toilet yang berada di pojok itu. Lalu kenapa kamu tidak kembali ke kelas lagi? Tanya salah satu guru. Lalu siswa itu menjawab, kalau dirinya tidak berani keluar bilik toilet karena ketika akan keluar dia melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri tepat di depan pintu. Sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, dia lalu kembali masuk ke bilik toilet dan menutup pintunya. Tidak berani keluar sampai ditemukan oleh para guru dan murid. Setelah itu, beberapa kali dia sedikit membuka pintu untuk mengintip keluar. Sosok perempuan itu ternyata masih saja berdiri di tempatnya. Menangis ketakutan, si siswa memutuskan untuk tetap berada di dalam toilet.
sampai akhirnya ditemukan oleh teman-temannya menjelang jam pulang. Begitulah, sejak saat itu beredarlah cerita tentang hantu perempuan berbaju merah yang gentayangan di toilet belakang sekolah. Tepat pukul 11:30 malam, aku yang duduk menghadap bagian belakang sekolah sesekali melihat beberapa ruangan kelas yang kelihatan gelap dan kosong. Hanya cahaya dari lampu lorong yang menerangi. Itu pun redup. Sekali lagi, zamanku dulu, gedung sekolah ini masih termasuk bangunan tua. Mungkin umurnya sudah beberapa puluh tahun. Jadi ya begitulah, bentuk bangunannya sangat kuno dan klasik. Selasar memanjang di depan kelas-kelas. Di atasnya ada atap yang ditunjang tiang kayu, dengan lantai berkeramik kuno juga. Ya, pokoknya begitulah. Jadi, kalau sudah gelap, suasana lingkungan sekolah agak menyeramkan. Beberapa pohon besar berdiri di sekeliling lapangan, di depan perpustakaan, di belakang ruang guru. Teduh di siang hari, tapi kalau malam menjelang menjadi seram. Kembali ke malam itu, aku terus memandang ke satu kelas yang berada dekat dengan toilet belakang. Karena beberapa kali dari sudut mataku melihat ada pergerakan di dalamnya. Tapi aku tidak terlalu penasaran karena terlalihkan dengan percakapan bersama teman-teman lainnya. Sampai pada akhirnya aku tidak bisa mengabaikannya lagi ketika melihat sekelebat bayangan berbentuk perempuan bergerak keluar dari kelas lalu menuju belakang, tepat di mana toilet dan dapur berada. Dapat dipastikan kalau yang melihat kelebatan itu hanyalah diriku, karena Omes dan Dedi duduk membelakangi pemandangan yang aku lihat. Sementara teman-teman yang lainnya entah sedang berada di mana. Aku tidak langsung cerita tentang kelebatan itu kepada mereka berdua. Lebih memilih untuk melanjutkan perbincangan, walau perasaan sudah mulai tidak enak. "Bri, bikin kopi yuk." Dedi mengajak untuk membuat kopi di dapur. Dapur yang bersebelahan dengan toilet belakang. Aku pun mengiyakan ajakan Dedi. Lalu kami berjalan menuju dapur. Tapi ketika sudah sampai, ketika sedang dalam proses merebus air, Dedi bilang kalau dia sakit perut dan harus ke toilet. Lalu kemudian dia berlari menuju toilet yang ada di ruang guru. Bukan toilet belakang yang padahal sangat dekat dengan dapur. Dedi tidak berani ke toilet belakang. Tahu sendiri kan alasannya? Akhirnya aku sendirian di dapur ketika Dedi sudah kabur ke toilet. Aku berdiri memperhatikan kompor yang tengah merebus air. Sementara lorong menuju toilet ada di sebelah kiri. Lorong yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memperhatikan lorong itu. Tapi tetap saja beberapa kali secara refleks aku melirik ke arahnya.
Sampai akhirnya suasana berubah. Tiba-tiba hawa tidak enak datang menyeruak menyentuh perasaanku. Udara yang aku hirup mendadak jadi hangat cenderung panas. Agak sedikit sesak untukku bernafas. Jantung seperti berhenti berdetak. Bulu kuduk merinding semua. Aku lantas langsung memejamkan mata. Karena beberapa detik sebelumnya dari sudut mataku melihat sesuatu. Di lorong toilet ada sosok perempuan berbaju merah sedang berdiri diam menghadap ke arahku yang sedang terpaku di depan kompor. Seketika itu pula aku langsung memejamkan mataku ketakutan. Nyaris menangis, lalu aku memaksa membuka mata, menoleh ke lorong toilet. Perempuan itu masih ada, masih berdiri diam dengan sebagian wajah tertutup gerai rambut panjangnya. Seram dan menakutkan. Perlahan diriku mematikan kompor. Setelah itu langsung balik badan melarikan diri menuju lapangan di mana sudah ada Omes dan Ikhwan di situ. Kenapa lari-lari gitu, Pri? Ada apa? Mana kopinya? Banyak tanya dari Omes ketika diriku sudah sampai di lapangan. Aku pun menjawab, aku melihat hantu baju merah di toilet belakang. Ah, masa sih, Bri? Ngayal kali lo. Ama setan aja takut. Begitulah kata Ikhwan. Sepanjang yang aku tahu, Ikhwan adalah anak pemberani. Tidak takut sama hantu dan hal-hal mistis lainnya. Ya udah, kalau nggak percaya, lo aja Gih sama Omes yang lanjut bikin kopi. Jawabku dengan sedikit kesal. Di lapangan hanya ada aku, Ikhwan, dan Omes. Sementara anak-anak lainnya berada di dalam ruang OSIS. Tidak lama kemudian, Dedi datang bergabung di lapangan setelah urusannya di toilet selesai. Masih berempat berbincang di lapangan ketika jam sudah lewat tengah malam. Nyaris jam 1 malam. Mes, ke dapur yuk, temenin aku bikin kopi. Ajak Ikhwan ke Omes. Akhirnya, hati-hati ya, serem banget loh. Jangan lihat ke arah toilet. Aku berkata demikian dengan mimik yang serius. Kemudian mereka beranjak menuju dapur. Sementara aku dan Dedi tetap duduk menunggu di lapangan. Suasana malam semakin larut, menunjukkan gejala perubahan. Langit yang tadinya cerah berangsur mulai berawan. Udara yang tadinya agak dingin mulai terasa gerah. Kami semua merasakan itu. Sampai akhirnya ada kejadian yang benar-benar sungguh menyeramkan. Sekitar setengah jam setelah Ikhwan dan Omes ke dapur, aku dan Dedi yang tengah berbincang dikagetkan oleh suara langkah kaki orang berlarian dari arah belakang. Ternyata yang berlari adalah Ikhwan dan Omes menuju ke lapangan tempatku dan Dedi berada. Bener, Bri,
Ada hantu baju merah di toilet. Aku sama Omes lihat sendiri. Begitu kata Ikhwan sambil ngos-ngosan. Sementara Omes hanya diam terpaku dengan wajah pucat ketakutan. Aku belum menjawab omongan Ikhwan sama sekali ketika tangan Dedi menunjuk ke selasar yang mengarah menuju toilet belakang dan dapur. Kami semua langsung melihat ke tempat yang Dedi maksud. Di lorong selasar itu, kami melihat sosok perempuan berdiri dalam kegelapan. Terdiam memperhatikan kami. Iya, kami, bukan hanya diriku, tapi kami semua melihat sosok itu. Sungguh penampakan yang sangat menyeramkan. Ayo, kita ke ruang OSIS aja. Omes akhirnya bersuara. Lalu kami bergegas menuju ruang OSIS. Letaknya di sisi berlawanan dengan tempat penampakan hantu itu. Tanpa berani menoleh ke belakang, kami terus berjalan menuju ruang OSIS. Setelah sampai di dalamnya, ternyata sudah ada Adi, Ray, dan Ahmad. Pintu langsung kami tutup dan kunci. Lalu kami ceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada kami. Akhirnya kami semua tidak berani keluar ruang OSIS sampai pagi menjelang. Begitulah cerita misteri yang saya alami ketika menginap di sekolah. Bagi teman-teman yang memiliki cerita seram saat masih bersekolah, tulislah di kolom komentar. Bagikan pengalaman seram teman-teman semuanya. Karena sekolah bukan hanya menyimpan kenangan indah, tapi juga menyimpan keseraman yang pernah dialami beberapa siswanya atau sebagian dari para penonton yang mendengarkan cerita di malam ini. Akhir kata, salam ketakutan.